Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama senior analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Ya, indeks kita dibuka menguat di level 6.000. Apakah ini akan bertahan sepanjang hari ini, Mas Praska? Ya, untuk perdagangan indeks hari ini diperkirakan tetap akan masih menguat ya, meskipun diperkirakan penguatan relatif terbatas di kisaran 5.915 dan 6.100 sebagai level resistance seperti itu. Dan memang secara katalis kita melihat di sini sentimen dari bursa regional yang mayoritas menghijau mengikuti dari bursa Wall Street yang juga kembali rebound ya, semalam ini juga menjadi katalis sendiri buat bursa kita, meskipun investor asing tampaknya diperkirakan masih akan melanjutkan net sell, di mana perdagangan hari per jam ini ya, ini masih sekitar minus 663, artinya net sell kembali 163 miliar di pembukaan perdagangan. Dan juga secara katalis pun juga ini relatif lebih agak sepi katalis pasca dirilis data inflasi kemarin yang lebih lambat dibanding dengan bulan Desember seperti itu. Dan juga untuk dari pergerakan dolar pun juga ini penguatan dolar indeks secara pasar global juga mempengaruhi harga komoditas yang relatif tertekan, sehingga pergerakan IHSG hari ini penguatan hanya ditopang oleh saham-saham berbasis dari aneka industri dan juga perkebunan. Baik, katalis regional apa yang memang cukup mendorong indeks kita? Ya, dari bursa dari katalis regional sendiri, di samping tadi pergerakan bursa Asia yang juga mayoritas menguat ya, menurut saya di sini tampaknya investor secara global ini masih menunggu ya bagaimana perkembangan data COVID-19 kasusnya yang cenderung kembali meningkat ya, yang memicu kekhawatiran pengaruh pada recovery ekonomi di Q1 2021 ini. Dan juga samping itu juga masih menunggu masalah stimulus di Amerika Serikat yang di mana nih dari Partai Republik sendiri ini mengusulkan menjadi lebih rendah dibandingkan yang diusulkan oleh Presiden terpilih Joe Biden sekitar $1.400. Ini turun menjadi $1.000 ya untuk stimulus checks yang akan dibagikannya. Ini membuat bisa berpotensi menjadi katalis negatif bagi pasar saham karena stimulusnya menjadi lebih rendah. Baik, dari dalam negeri sendiri apakah masih minim katalis atau ada yang bisa membuat indeks kita stabil di level 6.000? Ya, dari dalam negeri sendiri tampaknya di sini masih belum banyak ya, karena rilis data keuangan diperkirakan akan mulai ramai nanti di jelang akhir bulan Februari, seperti untuk data laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2020. Dan juga diperkirakan untuk BI 7-day repo rate sendiri pun juga akan diperkirakan masih akan stabil di 3,75%, sehingga seharusnya diperkirakan dalam sepekan ini kita lebih banyak mengikuti pada perkembangan rilis data makroekonomi di luar negeri, terutama nanti rilis data GDP di Uni Eropa yang akan dirilis esok hari seperti itu. Bagaimana dengan data manufaktur dan inflasi kita yang kemarin dirilis namun ternyata di bawah ekspektasi, Mas Praska? Ya, untuk data manufaktur kemarin memang rilisan naik ya 52,2 meskipun di bawah ekspektasi, namun tren naik tersebut mengindikasikan paling nggak harapan positif ya untuk jangka pendek saat ini, sebelum dipengaruhi oleh tren naiknya dari kasus COVID-19 di dalam negeri yang sudah mulai tembus di atas 1 juta kasus, dan juga langkah-langkah yang mulai dicoba untuk pengetatan lebih dalam lagi seperti lockdown per hari tertentu yang diusulkan. Nah, ini yang dikhawatirkan apakah bisa mempengaruhi dari ekonomi di kuartal 1 atau tidak. Ini yang menurut saya masih harus jadi perhatian investor. Tapi sebenarnya menurut pengamatan Anda sendiri, respon pasar sejauh ini seperti apa dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Ya, untuk dari berbagai stimulus yang sudah dikeluarkan ya, menurut saya sebenarnya pasar sudah merespon cukup bagus ya di akhir kuartal 4 tahun lalu seperti itu, karena ini yang juga membuat indeks kembali saat itu menembus di atas 6.400, bahkan mendekati 6.500 di awal Januari 2021 ini. Jadi semuanya sudah terprice in, sehingga setelah semua kebijakan dan strategi pemerintah untuk menopang recovery ekonomi maksudnya di tengah pandemi ini sudah direspon pasar, sehingga pasar saat ini lebih menunggu bagaimana rilis kinerja untuk kuartal 4, dan samping itu juga dampak dari semakin meningkatnya kasus ini terhadap ekonomi secara global maupun dalam negeri. Menurut Anda untuk kinerja pada kuartal berikutnya nanti itu seperti apa, Mas Praska?
Ya, untuk kuartal 4 kita optimis membaik ya. Jadi mayoritas sektor karena diperkirakan di kuartal 4 itu sudah mulai lebih banyak bergerak ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan relatif lebih baik dibandingkan dengan rilis di kuartal 3 yang sekitar minus 0,392% secara year on year. Dan namun demikian hal tersebut tampaknya ini sudah mulai terprice in ya oleh pasar saham sebelumnya, dan sehingga investor saat ini ya diperkirakan di samping merespon fluktuasinya bursa Amerika Serikat akibat berbagai macam spekulasi dari antara di investor retail di sana. Samping itu juga kita melihat bagaimana dampak dari meningkatnya kasus ini mulai mempengaruhi atau tidaknya terhadap perkembangan data-data ekonomi di dalam negeri. Yang mana di luar negeri pun seperti di Tiongkok meningkatnya kasus sudah terefleksi ya pada indeks manufaktur mereka yang turun ya kali 1,5 dibandingkan dengan ekspektasi. Baik, tapi kalau kita lihat dari trennya tahun ke tahun indeks kita pada awal Februari itu seperti apa? Karena kan nanti kita akan menyambut ada Imlek seperti itu, Mas Praska. Ya, secara tren 10 tahun terakhir memang Februari bisa dikatakan tidak terlalu kuat positifnya ya, karena memang masih ada yang ada sekitar 4 kali kejadian dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kondisi negatif seperti itu, dan ini membuat indeks kita tampaknya meskipun ada katalis hari raya Imlek ya, namun saya melihat sepertinya di sini rally bursa sudah mulai agak terhambat karena tadi ya selain semua sentimen kebijakan pemerintah stimulus ini sudah dikeluarkan semua, namun adanya rencana revisi stimulus di Amerika Serikat ya, ini yang bisa menjadi katalis negatif, dan terutama di sini kalau kita lihat bond yield ya, indeks yield obligasi pemerintah di Amerika Serikat maupun di dalam negeri ini sudah mulai naik ya, artinya mengindikasikan bahwa sudah mulai ada potensi reversal untuk jangka pendek, dan memang secara teknikal pun juga kita tampaknya di sini sudah relatif lebih cepat melaju ya dibandingkan dengan rilis data ekonomi, dan memang yang menurut saya ini adjustment juga untuk jangka pendek bagi investor seperti itu. Apakah artinya di sini para investor bisa untuk melakukan trading untuk hari ini, Mas Praska? Ya, untuk hari ini dan sepekan ke depan ya saya melihat di sini indeks masih tampaknya baik untuk trading ya, karena untuk kita bicara jangka menengah panjang mungkin dengan strategi average down, namun kalau ingin seperti full invest saya sih sarankan lebih melakukan trading di tengah kondisi bursa yang masih wait and see, dan terlihat juga dari dana investor asing di sini yang masih cenderung melakukan net sell ya dalam sepanjang perdagangan 2 hari terakhir ini. Baik, Mas Prasas, kita akan melihat sektor apa saja yang masih bisa dicermati oleh para investor untuk hari ini dan setidaknya dalam pekan ini. Usai jeda, pemirsa, IDX Opening Bell masih akan kembali sesaat lagi.